Dari HKBP Resort Parulian Litong Nihuta, saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita dalam melaksanakan aktivitas kita di akhir pekan ini, Sabtu 5 November 2022, tertulis dalam Injil Matius pasal 11 ayat 29, demikian firman Tuhan. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikullah kuk yang dipasang Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Kristus memberikan undangan secara terbuka kepada semua orang dengan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius pasal 11 ayat 28. Sebab semua memang manusia menanggung beban yang teramat berat, saudara-saudara. Beban itu ialah dosa, atau beban yang sama sekali tidak dapat ditanggung sendiri oleh manusia itu. Hanya Kristus yang sanggup menanggung beban dosa manusia itu melalui pengorbanannya di kayu salib, yang sanggup memberikan kelegaan dan kelepasan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, setelah orang-orang percaya itu dibebaskan dari beban dosa, sebagai pengikut Kristus, kepada kita diberikan kuk, di mana dengan kuk tersebut kita diarahkan untuk bertindak sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Kuk yang diberikan Yesus Kristus kepada kita bukanlah kuk yang hendak mencelakakan dan mendatangkan kematian, tetapi kuk yang diberikan Yesus Kristus adalah kuk yang memberikan kepada kita kehidupan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, walau kuk yang dikenakan Yesus Kristus kepada kita, Dia pasti akan menolong kita memikulnya. Hati dan jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Saat kita memikul bebannya, kita berbagi penderitaan dengannya, yang pada akhirnya membuat kita menerima penghiburan darinya juga. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 5 dikatakan, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Oleh karena itu, hendaknya kita belajar dari apa yang dialami Tuhan Yesus Kristus di Via Dolorosa, di perjalanan penderitaan. Dia menerima penderitaan hingga mati di kayu salib. Dia menjalaninya di dalam ketabahan dan penyerahan diri kepada Bapanya yang di sorga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kuklah yang memastikan kita hidup seturut dengan standar Kristus, dan itu merupakan keniscayaan, karena Kristen secara harafiah berarti mengikuti Kristus. Jadi seperti apapun kuk yang kita pikul saat ini, karena kesetiaan kita kepada Kristus, tabah dan setialah, kuk itu akan menjadi ringan, sebab Yesus Kristus akan memikulnya bersama kita. Pikullah kuk yang dipasang Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 512 ayat 4, didalani Yesus tano.
ganggu rohamida pangujunani, morupe gogota lau marukili, saita bereng dopa Yesus Tuhani, gada hiras ni rohata bai noni, hanggi rohamu sude, ta'arahon madongatabe, hanggi daunang jonok pe, haratu jolo nadongamu sude. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, Allah yang baik, terpujilah namamu, kekal sampai selama-lamanya. Kami sungguh mensyukuri atas kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan, begitu banyak persoalan dan pergumulan hidup yang kami hadapi. Tetapi dengan pembacaan firman Tuhan, kami dikuatkan bahwa Tuhan akan turut serta memikulnya, menolong kami, supaya kami kuat dan tabah serta teguh di dalam iman hanya kepada Tuhan yang berada di surga. Yalah Bapa dalam surga, karena itu jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang lari dari kesetiaan kepadamu, tetapi kami tetap berdiri teguh di dalam iman kami. Kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, di akhir pekan ini, kami serahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan hadir, memberkati kami, memberikan sukacita bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, kasihi dan cintailah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam hidupmu. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Selamat berakhir pekan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.